Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Meski tak layak diri kita, tetapi karena darah Tuhan dan karena Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya. Mari kita memuji Tuhan meski tak layak diriku. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh menghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan, Allah kami yang kami kenal di dalam diri Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami berdoa buat segala dosa-dosa kami, buat segala kesalahan kami yang telah kami perbuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami
supaya kami pada hari ini ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati dengan segenap Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan bisa menjadi pelita bagi kami dan boleh menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah roh-Mu yang ada di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, biarlah firman-Mu bisa menjadi terang bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah kami pada saat ini, awal pertengahan, hingga kami akhiri nanti ibadah ini, hanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan, tercurah darah Tuhanku. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada kesempatan ini kita boleh beribadah lagi. Apalagi kita juga menjelang akan Jumat Agung dan Paskah. Kita bersyukur karena oleh penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menggantikan kita menanggung hukuman dosa, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu yang sungguh berlimpah dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, kaum kepunyaan-Mu. Engkau selalu menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau juga setia mendidik kami di dalam kebenaran, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami berjuang sendiri di tengah-tengah persoalan hidup yang kami hadapi.
Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan sebentar lagi mendengar serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri berkenan mengajar kami. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Hamba-Mu tidak lebih daripada jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu saat ini. Kiranya Engkau perlengkapi hamba-Mu, Engkau menguatkan supaya boleh menyampaikan firman-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai ayat 38a. Beginilah firman Tuhan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, pada kesempatan ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema seperti apa yang tertulis di dalam ayat 38a, yaitu apakah kebenaran itu? Saudara-saudara, ada satu ungkapan yang mewakili dan menjelaskan akan kondisi manusia. Ungkapan apakah itu? Yaitu peduli apa dengan kebenaran. Yang penting kepentingan tidak terganggu. Bapak Ibu saudara-saudara, dosa telah mempengaruhi manusia untuk abai terhadap kebenaran. Walaupun di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tetap saja juga membicarakan akan kebenaran. Manusia tidak pernah luput untuk menuntut akan kebenaran supaya dilakukan oleh pihak lain. Tetapi oleh karena dosa telah berkuasa di dalam kehidupan manusia, maka kebenaran seringkali diabaikan tatkala kepentingan itu bentrok dengan kebenaran. Kebenaran juga seringkali ditindas oleh pihak-pihak tertentu hanya oleh karena mereka memperjuangkan apa yang diinginkan hatinya. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, abai terhadap kebenaran bukanlah terjadi di era di mana kita hidup sekarang ini. Di dalam narasi yang kita baca,
mulai dari dalam ayat yang ke-28 sebetulnya. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa seorang Pilatus juga sedang berhadapan dengan konflik kepentingan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Pilatus berulang kali ketika dia berhadapan dengan Tuhan Yesus, ketika Yesus dibawa di hadapannya, ia sebetulnya menemukan secara tegas dan meyakinkan bahwa Tuhan Yesus tidak didapati satupun kesalahan. Sementara di luar sidang ada teriakan dari massa yang begitu banyak. Ada teriakan dari para pihak yang disebut sebagai imam-imam kepala yang menuntut supaya Pilatus memberikan hukuman, bukan hukuman berdasarkan aturan daripada agama Yahudi, tetapi hukuman berdasarkan aturan yang diatur di dalam kekaisaran Roma pada waktu itu. Sungguh saudara-saudara yang terkasih, Pilatus menghadapi dilema. Karena apa? Karena tekanan massa yang begitu keras untuk supaya Pilatus mengambil keputusan dan menyatakan bahwa Yesus bersalah dan layak mendapatkan hukuman salib sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam kekaisaran Roma pada waktu itu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam narasi ini, kita melihat seakan-akan Tuhan Yesus terpojok. Di dalam narasi ini, kita menyaksikan, kita mengamati bahwa Tuhan Yesus tidak memiliki cara untuk membela diri. Meskipun pada kenyataannya, ia adalah tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tetapi yang mengejutkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penulis Injil Yohanes tidak sedang membuat sebuah panggung yang besar untuk imam-imam kepala, untuk massa yang membabi buta menuntut sesuatu yang sebetulnya itu tidak sesuai dengan fakta kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, penulis Injil Yohanes juga tidak memberikan panggung utama kepada Pilatus yang mengambil keputusan berdasarkan tekanan massa, tetapi justru menariknya di sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penulis Injil Yohanes memberikan panggung utama kepada Yesus yang seakan-akan dilihat oleh massa waktu itu adalah sebagai pihak yang tertekan, sebagai pihak yang tidak bisa membela diri, sebagai pihak yang sebentar lagi akan mendapatkan hukuman di atas salib. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi penekanan daripada penulis Injil Yohanes di sini? Ketika ia menulis narasi ini, dan bahkan Yohanes satu-satunya memberikan kepada kita percakapan secara detail antara Pilatus yang menginterogasi Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan di dalam perbincangan ini, penulis Injil Yohanes menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kuasa dan otoritas. Jadi walaupun di mata manusia, di mata massa yang begitu banyak waktu itu, Tuhan Yesus adalah pihak yang terdakwa. Tetapi kini ketika penulis Injil Yohanes itu melaporkan kepada kita, tentu ini atas inspirasi Roh Kudus, penulis Injil Yohanes memberikan kepada kita penegasan bahwa Tuhan Yesus itu sebetulnya ada di panggung utama yang dijelaskan di sini bahwa dia bukan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pilatus untuk mempertanggungjawabkan akan apa yang dituduhkan kepadanya untuk membela diri, tetapi justru Tuhan Yesus memiliki dominasi pengajaran yang tidak disangka-sangka oleh Pilatus, tidak pula disangka-sangka oleh para imam yang mengadukan perkara ini kepada Pilatus. Saudara-saudara,
Dengan kata lain, di tengah-tengah hiruk pikuk dosa yang mencekam manusia, ketidakadilan yang menguasai kehidupan manusia, kegilaan orang yang hanya mencari akan kepentingan diri sendiri, kebengisan yang ada di dalam hati manusia yang hanya untuk mempertahankan ego dan mau mengejar itu mati-matian, menuntut orang lain untuk bisa bertindak menurut tekanannya. Di tengah-tengah situasi seperti itu, justru Tuhan Yesus ada di sana menyatakan sebagai pihak yang menyaksikan kebenaran. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang kita harapkan di dalam dunia yang penuh dengan kebencian? Apa yang kita harapkan di dalam dunia yang penuh dengan pemutarbalikan kebenaran? Apa yang kita harapkan di dalam dunia yang penuh dengan dendam? Apa yang kita harapkan di dalam ruang pengadilan, di dalam ruang sidang yang tidak memberikan kebenaran, yang tidak mengambil keputusan berdasarkan kebenaran? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada satupun yang kita harapkan di dalam dunia. Tetapi kini Tuhan Yesus hadir menyatakan sebagai saksi kebenaran. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai amanat khotbah hari ini, kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan Yesus adalah penyataan dan saksi kebenaran Allah agar manusia yang percaya kepadanya hidup di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berangkat dari teks yang kita baca hari ini, maka kita belajar bersama-sama bahwa apa manfaat kebenaran yang disaksikan dan dibawa oleh Tuhan Yesus. Maka ada 3 poin penting yang dapat menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kebenaran Tuhan yang disaksikan dan dinyatakan oleh Tuhan Yesus itu menembus keberdosaan manusia. Dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, itu memberi pengharapan bagi dunia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam narasi penderitaan Kristus, di sana kita menjumpai banyak pihak, banyak orang yang di sana dijelaskan mereka acuh tak acuh terhadap kebenaran. Mereka hanya mengejar keinginan hatinya. Terbukti para imam kepala, orang-orang para pemimpin agama waktu itu bersikeras untuk mengadukan perkara ini, perkara penangkapan Tuhan Yesus. Dan bahkan kita bisa tahu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa penangkapan Tuhan Yesus oleh tentara Roma, tentu itu juga atas restu dari pemimpin politik, pemimpin pemerintahan waktu itu, yaitu Pilatus, seperti yang dijelaskan di dalam bagian ini. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, disinilah dunia hidup di dalam kegelapan. Maka kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia itu membawa yang disebut dengan kebenaran. Dunia tidak lagi bisa menjanjikan kebenaran. Dunia tidak lagi memberikan pengharapan. Manusia saling menggigit, manusia saling mengalahkan, manusia saling berjuang mempertahankan diri. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus datang untuk menyaksikan kebenaran. Jadi saudara-saudara, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia dijelaskan di dalam firman Tuhan di dalam ayat 37 ini. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang. Pernyataan ini, saudara-saudara, menegaskan kepada kita bahwa yang menerobos kegelapan dunia, yang membawa kebenaran itu hanya dari Allah saja. Dan Tuhan Yesus beberapa kali mengklaim dirinya, akulah kebenaran. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang kita pelajari di dalam bagian ini, bahwa kalau kita bicara tentang kebenaran, maka kebenaran itu adalah bersumber dari Allah. Dan puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam dunia yang sudah jatuh ini, Allah sendiri datang
untuk menyelamatkan dunia yang sudah tersesat, yang sudah dikuasai oleh kegelapan melalui penyataannya di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mustahil kita sungguh-sungguh mengenal apa itu kebenaran kalau kita tidak menerima penyataan Allah di dalam Yesus Kristus. Di tengah-tengah sidang itu, saudara-saudara, Pilatus secara sinis mengatakan, apa itu kebenaran? Karena perkara yang selama ini diputuskan oleh Pilatus hanya bicara tentang apa? Bicara tentang pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan subjektif untuk menjaga kepentingan pemerintahan Romawi, kepentingan politik. Maka saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus katakan, aku datang untuk menyaksikan kebenaran, Pilatus secara sinis mengatakan, apa itu kebenaran? Apalagi yang menjadi kebenaran? Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, secara tidak sadar Pilatus sebetulnya sedang berhadapan dengan sang kebenaran itu. Jadi kalau kita bicara kebenaran, itu tidak mengarah pada ulasan-ulasan filosofis yang begitu abstrak dan berat. Tetapi haruslah dimulai dari apa? Sumber daripada kebenaran itu sendiri. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan tak henti-hentinya. Karena sesungguhnya apa yang dicari oleh dunia, yaitu kebenaran, itu penyelesaian segala sesuatu di dalam kebenaran, itu sudah dinyatakan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita sebagai orang yang percaya telah mengalami, telah menemukan, dan telah merasakan akan penyataan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka Allah sendiri datang ke dalam dunia. Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Walaupun dia ditolak oleh dunia, walaupun ia dibenci oleh dunia. Dan kita lihat bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu terjadi di dalam juga situasi di dalam situasi di mana kehidupan keagamaan itu berkompromi dengan kehidupan politik, dan itu membawa kegaduhan yang begitu besar. Saudara-saudara, sebetulnya kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu dilahirkan di dalam keluarga orang Yahudi, tetapi justru penghukuman yang diberikan kepadanya itu adalah penghukuman ala Romawi, yang dimana dia dihukum di atas salib. Saudara-saudara, orang-orang yang berbuat begitu keras menekan Tuhan Yesus, menangkap Tuhan Yesus, tidak tahu bahwa sebetulnya itu bahwa Tuhan Yesus sedang menjalankan misi penyelamatan untuk menebus kita. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan bahwa terkutuklah orang yang tergantung di atas salib itu. Karena apa? Karena sang kebenaran yang menyaksikan kebenaran, yang membawa kebenaran di mata dunia itu adalah pihak yang dibenci, yang tidak bisa ditolerir, saudara. Dan itu sebetulnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah kondisi dosa, di mana orang lebih cenderung melihat diri sendiri sebagai orang yang paling benar, pihak yang paling benar, dan membenci pihak yang berdosa. Saudara-saudara, kebencian kepada Tuhan Yesus, itu kejijikan kepada Tuhan Yesus, itu sebetulnya adalah cara narasi Injil menjelaskan kepada kita bahwa sebetulnya kita ini adalah orang yang juga begitu jijik dan layak untuk dimurkai. Hanyalah kebenaran dari Allah saja yang menjadi standar. Dan kalau kebenaran dari Allah menjadi standar, bahwa betapa kita ini adalah orang yang layak dimurkai. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus memilih jalan salib, mengambil jalan salib dengan penuh kerelaan, dan membuat kita untuk mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Jadi poin pertama, manfaat kebenaran disaksikan dibawa oleh Tuhan Yesus itu adalah membawa pengharapan bagi dunia yang penuh dengan dosa ini. Saudaraku sidang jemaat yang terkasih, di dalam hal yang kedua, apa manfaat kebenaran yang disaksikan dan dibawa oleh Tuhan Yesus? Hal yang kedua, kebenaran yang dibawa dan disaksikan oleh Tuhan Yesus itu berkuasa untuk mengubah kehidupan, bukan hanya sekedar mengetahui
kebenaran. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebelum Pilatus itu mempertanyakan apakah kebenaran itu, Tuhan Yesus sudah memberikan penegasan di sini. Di dalam ayat yang ke-37 kita kembali membaca di bagian yang terakhir. Aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Lalu dilanjutkan dengan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ternyata kebenaran yang disaksikan, yang dibawa oleh Tuhan Yesus merupakan wujud penyataan Allah. Dan kebenaran itu bukan hanya bersifat ajaran, tetapi juga itu berkuasa mengubah kehidupan. Buktinya apa Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Di sini dikatakan ada orang yang berasal dari kebenaran, dan orang yang berasal dari kebenaran itu artinya apa? Mereka yang percaya kepada Yesus yang adalah kebenaran. Mereka yang beriman kepada Yesus yang adalah kebenaran. Dan mereka yang beriman kepada Yesus sang kebenaran itu lah mendengar Tuhan Yesus. Mengapa mereka mendengar Tuhan Yesus? Itu sebetulnya pernyataan yang kontras dengan dunia yang membenci Tuhan Yesus. Dunia yang tidak senang dengan kebenaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Sebagai wujud bahwa hati mereka yang dulunya dikuasai oleh kegelapan, hati mereka yang dulunya dikuasai oleh ketidakadilan, hati mereka yang dulunya dikuasai oleh dosa, kini diubah oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kebenaran Kristus bukan hanya bicara tentang pengajaran, tapi kebenaran Kristus itu mengubah seluruh kehidupan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam teks yang begitu dekat juga kita dapati di sini. Tuhan Yesus memberikan pernyataan kepada Pilatus yang bertanya kepadanya, apakah engkau raja? Lalu Tuhan Yesus menegaskan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Yesus memang raja, tapi kerajaannya bukanlah bagian dari pergolakan politik, bukanlah bagian dari persaingan untuk mendapatkan ketenaran seperti yang diperjuangkan oleh dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang dikuasai oleh dosa. Tetapi kerajaan Kristus adalah kerajaan yang di dalamnya itu ada kebenaran. Maka oleh karena itu penekanan Tuhan Yesus di sini apa? Keperbedaan dengan dunia. Keperbedaan dengan dunia. Maka mereka yang disebut adalah orang yang berasal dari kebenaran, yang mendengar suara Tuhan Yesus. Mereka adalah domba-domba yang diselamatkan oleh Kristus Yesus. Oleh karena Kristus Yesus menyerahkan nyawanya dan mereka menjadi miliknya. Maka oleh karena itu sikap hidup mereka seperti apa? Sikap hidup mereka harus menegaskan keperbedaan ini. Etika hidup mereka harus menegaskan keperbedaan ini. Mereka bukan dari dunia. Dan inikah yang kalau kita baca Injil Yohanes berulang-ulang Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa kamu bukan dari dunia. Dan kalau kamu bukan dari dunia, berarti kamu harus hidup berbeda dari dunia. Hidup berbeda dari dunia itu bukan meninggalkan dunia ini, saudara-saudara. Karena kehidupan kita di dalam dunia ini juga adalah kehidupan yang bersaksi. Tapi hidup yang berbeda dengan dunia itu adalah menerima otoritas kebenaran. Karena kebenaran yang dibawa oleh Kristus selain mengubah hidup, itu juga berotoritas memerintah kehidupan orang percaya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah dunia ini? Harus menyatakan keperbedaan itu sekaligus kita juga bersaksi. Ini adalah bukan persoalan yang sederhana Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Mengapa saya katakan demikian? Ketika kehidupan kita mengalami kesusahan, maka ada hal-hal yang mungkin saja membuat kita untuk bisa bertindak mengkompromikan akan kebenaran, abai terhadap kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang kedua adalah bahwa sebagai orang yang menerima manfaat dari karya salib dan kebangkitan Kristus, maka hendaklah kebenaran itu berotoritas dalam kehidupan kita. Hendaklah Tuhan sendiri yang berotoritas penuh mengatur kehidupan kita. Jangan biarkan keinginan kita
itu membuat kita abai terhadap Tuhan. Jangan biarkan akan hawa nafsu kita itu membuat kita itu abai terhadap perintah Tuhan. Adalah etika hidup kita, cara hidup kita itu dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan, oleh sumber kebenaran itu sendiri. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang ketiga yang menjadi pelajaran penting bagi kita berdasarkan teks ini adalah bahwa apa manfaat kebenaran yang disaksikan dan dibawa oleh Tuhan Yesus. Hal yang ketiga, kebenaran Yesus yang disaksikan dan dibawanya menyatakan bahwa memang Dia satu-satunya penebus. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah fungsi daripada pertanyaan ini di dalam konteks penyaliban. Penulis Injil Yohanes membiarkan pertanyaan Pilatus itu. Walaupun Pilatus punya motif sinis, seakan mengejek dan mengabaikan, tidak mau peduli terhadap apa yang disaksikan dan dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, penulis Injil Yohanes menyatakan kepada kita, toh Pilatus tidak mendapati satu pun kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Semua dakwaan, semua tuntutan, semua teriakan massa yang begitu besar menekan pengadilan itu tidak pernah terbukti. Maka kalau tidak pernah terbukti, ini narasi ini berfungsi untuk menyatakan bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan dipaku di atas salib, menanggung hukuman dosa yang begitu mengeri, saudara-saudara. Maka kalau demikian, Ia adalah satu-satunya penebus. Tidak ada penebus lain yang sungguh-sungguh benar dan layak dan memberikan manfaat yang besar untuk keselamatan umat manusia. Bersyukur saudara-saudara bahwa ternyata keselamatan itu disediakan oleh Tuhan sendiri. Karena Allah berkehendak untuk mengasihi dunia, untuk mengasihi manusia yang penuh dengan dosa ini, maka Dia menyediakan jalan terbaik. Dia menyediakan satu-satunya jalan untuk membawa manusia kembali mengalami Tuhan, mencintai kebenaran Tuhan, bersuka di dalam kebenaran Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada kesempatan ini, di puncak poin ini saudara-saudara, apalagi di dalam beberapa hari ke depan kita akan memperingati Jumat Agung, di mana kita di sana juga memperingati kesengsaraan dan penderitaan yang ditanggung oleh Kristus. Hendaklah kita saudara-saudara mengambil waktu sejenak merenungkan saudara-saudara betapa anugerah Tuhan begitu besar di dalam menyelamatkan kehidupan kita. Kita jangan sekali-kali membiarkan hidup kita menjadi hidup yang hanya sekedar saja, yang kurang mensyukuri akan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita jangan sampai hanya terenyuh memikirkan peristiwa salib itu, tapi marilah kita melihat betapa besar dosa kita yang seharusnya membuat kita mengalami murka Allah yang menyala-nyala, dan Tuhan sudah mengasihani kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam surat Yohanes juga menjelaskan kepada kita apa bukti bahwa Allah mengasihi kita. Buktinya adalah Dia memberikan anak yang tunggal untuk bisa menjadi juru selamat, menebus kita dan menjadi pendamai di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, yang menjadi penebus itu adalah Sang kebenaran, bukan pihak lain. Kita tidak mungkin bisa diselamatkan hanya karena jasa kebaikan diri kita sendiri, hanya karena jasa di mana kita memiliki kepintaran di dalam argumentasi teologi, di dalam kita menghafal akan ayat-ayat kitab suci, bahkan di dalam kita berbuat baik, bahkan termasuk di dalam kita mengorbankan hidup kita kepada orang lain. Kita tidak mungkin bisa diselamatkan dengan itu. Hanya satu jalan keselamatan bagi kita, yaitu kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, yang sudah disalibkan di atas kayu salib di Bukit Golgota.
dan yang bangkit kembali pada hari yang ketiga untuk memastikan bahwa kemenangannya itu juga berdampak dalam kehidupan kita untuk memberikan kita hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini kita tidak perlu menjawab secara filosofi apakah kebenaran itu menurut pertanyaan Pilatus. Tapi kita menjawab bahwa kebenaran yang dipertanyakan oleh Pilatus itu sudah terwujud, sudah nyata di dalam kehidupan Tuhan Yesus dan di dalam firman-Nya yang penuh otoritas. Ia selalu mengatakan, aku berkata kepadamu, sebagai suatu yang membuktikan Dia adalah Allah sejati. Bersyukurlah saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita mengenal Allah. Kita diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Maka marilah kita terus hidup di dalam kebenaran sesuai dengan amanat khotbah hari ini. Bahwa oleh karena Kristuslah yang sudah menyaksikan dan menyatakan kebenaran, maka marilah kita, orang yang sudah percaya kepadanya, hidup di dalam kebenaran. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita menyambut kebaktian Jumat Agung dan juga menyambut peringatan kemenangan Kristus pada hari Paskah dalam beberapa hari ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena pada kesempatan ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya Engkau sendiri boleh memampukan kami untuk melakukannya. Bila di dalam firman-Mu Engkau menegur kami, mampukan kami Tuhan untuk berubah. Dan bila di dalam firman-Mu juga Engkau menghancurkan dan mendorong kami, kiranya Engkau sendiri boleh menolong supaya hidup kami boleh hidup di dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Dan supaya juga hamba-Nya diberkati dalam segala pelayanan dan juga keluarga. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening dan melalui amplop yang sudah dibagikan kepada kita. Namun ayat firman Tuhan di kitab Ulangan 26 ayat 2, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Mari kita memuji Tuhan, kupuji-puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan karena Dia baik buatku. Ku ingat selalu cinta Tuhan, haleluya puji. Dia ampuni semua dosaku, Dia sembuhkan semua sakitku. Keselamatan Dia berikan, mahkota membuatku, Dia penuhi yang ku perlu. Puji nama Tuhan karena Dia baik buatku. Ku ingat selalu cinta Tuhan, haleluya puji. Dia ampuni semua dosaku,
Dia berikan mahkota buatku, Dia penuhi yang ku perlu. Dia ampuni semua dosaku dan sembuhkan semua sakitku. Keselamatan Dia berikan mahkota buatku, Dia penuhi yang ku perlu. Dia penuhi yang ku perlu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada pengumuman yang perlu disampaikan dari gereja untuk seluruh jemaat, yaitu ibadah tatap muka akan diawali nanti pada hari Jumat 2 April 2021 tepat pukul 9 ya. Ibadah tersebut adalah ibadah Jumat Agung, mengingat akan kematian Tuhan bagi kita. Jadi untuk itu jemaat hadir, tolong tepat pukul 9, tolong tidak terlambat supaya ibadah boleh berlangsung dengan lancar. Karena ibadah tersebut nanti akan disertai dengan perjamuan kudus ya. Supaya Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri dengan baik. Jadi kami mengulang kembali, ibadah tatap muka akan dimulai nanti Jumat 2 April pukul 9 pagi, disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian untuk selanjutnya, ibadah tatap muka akan berlangsung seperti biasa, yaitu setiap minggu pukul 9, jemaat diharapkan hadir tepat waktu. Ya. Kemudian karena ini masih masa pandemi corona, untuk itu jemaat harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang disarankan, yaitu yang pertama adalah kita tetap menggunakan masker dengan tepat. Terus yang kedua, cuci tangan, tidak bersalaman, tidak bersentuhan dengan saudara yang lain. Dan yang ketiga, tetap menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Supaya apa? Tidak ada sentuhan, sehingga kita tetap bisa menjaga kesehatan dengan baik. Hal-hal yang lain akan diumumkan kemudian. Kita akan masuk di dalam doa untuk kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Biarlah persembahan yang sudah dipersembahkan oleh anak-anak-Mu ini sampai ke hadirat Tuhan, berkenan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati persembahan ini sehingga pekerjaan Tuhan, nama Tuhan boleh ditinggikan melalui tempat ini. Kami menyerahkan para majelis yang mengelola keuangan ini, kiranya Tuhan berkati. Juga seluruh jemaat-Mu, kami mohon Engkau tetap memberikan pemeliharaan, memberikan kecukupan di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur kalau pada pagi ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kami, memberi semangat kepada kami untuk tetap mengikut Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya yang benar, satu-satunya yang pasti, yang selalu memberikan pendampingan kepada kami. Biarlah Tuhan mengarahkan hati kami, hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati dan selalu memberikan kekuatan yang baru, menolong, sehingga apa yang dikerjakannya kiranya Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di kesempatan hari ini juga Tuhan kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa banyak yang dikerjakan oleh pemerintah kami, namun pemerintah kami di dalam keadaan terbatas. Untuk ini Tuhan, Engkau yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, kiranya menolong pemerintah kami, menolong rakyat kami, menolong bangsa kami dari keterpurukan ini. Supaya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintahan ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rakyat Indonesia ke dalam pemeliharaan Tuhan.
Kami tahu bahwa tangan Tuhan yang sangat berkuasa itu akan membawa bangsa kami di dalam kehendak Tuhan yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga untuk vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah kami, kiranya Tuhan tolong sehingga bisa membawa bangsa kami boleh terhindar dari COVID-19. Mereka yang sakit kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan memberi kekuatan, menjamah, supaya mereka boleh pulih kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan menolong kami semuanya. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu biarlah di dalam pekan-pekan ini, di dalam bulan ini, senantiasa terpelihara oleh kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri sebentar. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Amin. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. selamat siang. Tuhan memberkati.